adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggu dan Inang Pendeta. Senang menyapa adik-adik semua. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu bersemangat. Persiapkan diri adik-adik dengan mematuhi aturan ibadah sekolah minggu sebagai berikut. 1. Duduk yang lurus dan yang rapih. 2. Tidak sambil makan ya. 3. Tidak sambil main game. 4. Persiapkan Alkitab. 5. Persiapkan persembahan. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat. Cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin.
Adik-adik, mari mendengarkan hukum Tuhan yang ke-7. Jangan kau berzina. Marilah sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, ini kita saatnya mau mengikrarkan pengakuan iman. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah rindu sekali mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dengan adik-adik mempersiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Mari kita menyambut tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih mendampingi kami dalam ibadah minggu ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersedia mengajari kami lewat firman-Mu yang akan dibawakan kakak guru sekolah minggu.
agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah firman ini hanya berasal dari-Mu saja Tuhan, dan firman itu dapat menuntun jalan kehidupan kami ke jalan yang benar di mata-Mu. Amin. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Wati di tema firman kita minggu ini, yaitu tentang berkarya bagi sesama, di mana firman minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8. Kakak bacakan untuk adik-adik semua ya. Di bawah judul persembahan yang benar. Beginilah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wah, sangat menarik ya temanya adik-adik. Berkarya bagi sesama. Adik-adik, tahu apa arti dari berkarya? Berkarya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar karya yang artinya menciptakan sesuatu, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah create something. Wih, adik-adik tentu sangat tertarik bukan saat disinggung tentang menciptakan sesuatu. Kakak pernah nih merasakan suatu tren yang sangat menarik di era adik-adik. Apa itu coba? Ada yang tahu? Seperti eksperimen begitu. Ya, slime. Waktu itu slime menjadi mainan yang sangat tren di kalangan anak-anak. Harga slime menjadi sangat mahal karena semua orang ingin memainkannya. Namun pada saat itu mungkin di toko-toko belum banyak yang dijual. Nah, jiwa kreatif adik-adik ini mencuat sehingga adik-adik tidak kehilangan akal nih untuk membuat sendiri slime tersebut di rumah. Dari mulai ngulik-ngulik cara pembuatannya di konten YouTube, beli bahan-bahan yang diperlukan. Kira-kira apa aja ya bahannya? Ada lem putih, ada air, ada baking powder, baby oil, sabun cair, pewarna makanan, hingga hiasan pernak-perniknya. Bahkan ada loh dari adik-adik yang berhasil membuat lalu menjualnya ke teman-teman dan menjadikan slime sebagai bisnis tambahan uang jajan adik-adik. Itu merupakan contoh kecil menciptakan sesuatu ya adik-adik. Namun dampak bagi sesama belum terlihat sepenuhnya karena yang menikmatinya hanya kita sendiri. Seperti tema kita minggu ini, berkaryanya bukan untuk diri sendiri, melainkan sesama, yaitu orang lain. Nah, dengar kata bagi orang lain, adik-adik ada yang mulai tidak semangat nih. Berat kak, mikirin diri sendiri aja susah, apalagi mau mikirin orang lain. Nah, ada dua tipe adik-adik yang enggan sekali menciptakan suatu karya bagi sesama. Apa itu? Tipe pertama, banyak karunia tapi banyak tapinya.
Aku sibuk tahu Kak. Sibuk belajar buat diriku sendiri biar aku bisa bersaing dan mengalahkan teman-temanku di sekolah. Ada lagi yang berkata, aku kan udah capek-capek Kak menabung buat beli mainan itu. Ya jelas aku gak mau berbagi dengan adik-adik aku, apalagi teman-teman aku. Mungkin dari adik-adik ada yang berpikiran, enggak deh Kak, aku kan udah populer nih di sekolah. Masa aku bergaul sih sama temanku yang susah itu? Ih, gak level, aku gak mau deket-deket ah. Nah, bagi adik-adik yang banyak talentanya nih, mungkin sering berkata begini, aku udah capek loh Kak belajar main musik dari gitar, piano, drum. Aku tuh maunya prestasi aku tuh menghasilkan uang dari penampilanku di acara pentas seni, bukan buat pelayanan di gereja. Itu kan gak menghasilkan apa-apa. Aku sibuk Kak. Waduh, belum apa-apa, adik-adik masih kecil, keluhannya sudah banyak sekali. Sibuklah, tidak mau inilah, tidak mau itulah, bertalenta tapi tidak mau berguna bagi orang banyak. Tidak boleh begitu ya adik-adik. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi belum apa-apa adik-adik sudah berkata gak mau, susah, ribet, repot. Itu tidak baik ya adik-adik. Dan adik-adik yang punya banyak karunia ini tidak sekali-kali diperbolehkan untuk menjadi sombong. Karena merasa paling bisa, paling mampu, paling tahu, paling pintar, menjadi pribadi yang suka meremehkan orang. Waduh, haruslah adik-adik memiliki sikap rendah hati. Karena kita di dunia ini pasti sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, tetap butuh pertolongan orang lain. Seperti halnya usaha kita dan karya kita dapat dianggap berhasil jika ada orang lain yang menikmatinya dan menilainya. Di mana dalam teks firman kita katakan dalam ayatnya yang keempat sampai kelima, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu menjadi tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, masih penasaran dengan tipe kedua? Nah, tipe kedua selanjutnya nih. Sedikit karunia tapi banyak juga tapinya. Kak, keluarga aku kan susah, aku gak berdaya. Mana bisa Kak aku bantu mereka yang tertimpa bencana banjir. Ada lagi nih, bagi kakak-kakak dan abang-abang, aku sedih melihat adikku menangis karena tidak punya mainan. Aku harus apa Kak? Uang jajanku saja sedikit, cukup untuk beli makan saja. Wah, untuk adik-adik yang gak pede nih, di sekolah, di gereja, yang malu-malu kalau suruh maju ke depan sama gurunya. Aku tuh gak pandai bicara di depan orang Kak. Mana mungkin aku bisa menjadi ketua kelas, memimpin teman-teman. Aku gak berani Kak. Ada lagi adik yang berkata, aku tidak punya bakat menyanyi Kak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja aku fales. Bagaimana aku bisa melayani sebagai pemimpin pujian di gereja? Hei adik-adik, adik-adik tidak boleh pesimis seperti itu ya. Seperti ada kutipan dari Theodore Roosevelt katakan, lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada. Dan
Firman Tuhan kita katakan dalam Roma 12 ayat 6-8, demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan akan terasa ringan jika kita melakukannya atas dasar kasih, karena kita mengasihi saudara kita. Dan itu akan memberikan kita semangat untuk berkarya. Walau keadaan susah, tapi karena niat kita tulus mau berkarya untuk menolong orang banyak, maka percayalah Tuhan akan membuka jalan. Seperti ada tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pada intinya, jika adik-adik ingin berkarya bagi semua orang, adik-adik harus memiliki sikap kerendahan hati. Apa sih itu rendah hati, kakak? Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang dapat mempertaruhkan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati selalu meyakini hidup ini penuh sukacita apapun keadaannya. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan. Nah, kehadiran orang lain dalam hidup dan karya seseorang menjadi bagian yang sangat penting untuk berperan dalam pencapaian dan kemajuan seseorang. Dan orang yang memenangkan dan menghargai itu akan naik peringkat imannya dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu bersemangat dalam berkarya untuk sesama. Belajar menilai bahwa kehadiran orang lain sangat berharga bagi kami dan menjadi motivasi kami untuk berkarya lebih banyak lagi, lebih berguna lagi, sehingga orang-orang dapat terbantu dan menaikkan syukurnya di hadapan-Mu berkat menerima kasih dari orang lain. Ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan orang lain. Ajar kami tidak menjadi sombong atas keberhasilan kami, melainkan menjadi anak yang bersyukur senantiasa atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Galatia 6 ayat 1. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian ayat hafalan minggu ini. Adik-adik hafalkan, ibadah onsite minggu depan kakak-kakak akan tanyakan kepada kalian. Terima kasih. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan.
yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita kumpulkan persembahan dengan sukacita. Kita bawakan persembahan dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.